Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan keluarga Soy di Bandung. Halo teman-teman semua. Kira-kira di video kali ini mau ngapain ya? Daripada teman-teman nebak-nebak, simak terus videonya. Tanggal 31 Oktober tahun 2003. Jadi di video kali ini itu saya mau ngeliatin ke teman-teman keseharian saya, tapi bukan keseharian dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ini keseharian saya dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, kira-kira hari Senin itu saya ngapain? Nah, teman-teman bisa dilihat ini penampakan bibit-bibit yang mau saya kirim hari ini, tanggal 31 Oktober tahun 2023. Nah, karena saya lagi proses pindah toko, lagi proses pindah rumah juga, jadi pengiriman bibit untuk bulan ini sampai bulan Januari itu cuman 1 minggu 2 kali. Nanti insya Allah normal lagi, bisa kirim bibit setiap hari dari Senin sampai Jumat. Nah, bibit-bibit ini saya kirim ke berbagai kota sama pulau yang ada di Indonesia. Saya mau bongkar dulu media tanamnya, terus saya mau kasih plastik bagian bawahnya, terus saya mau kasih kertas si bagian tanamannya. Nah, ini penampakan bibit setelah dibongkar media tanamnya, dikurangin, terus dikasih kertas bagian tanamannya, bagian daunnya. Dan ini siap dimasukkan ke dalam dus, siap untuk dipaketkan. Saya mau lanjutin kerjaan, saya maketin, masukin ke dalam dus. Tapi sebelum lanjut saya mau kasih lihat juga, ini ada bibit yang hari ini saya kirim menggunakan Gojek. Nah, ini ada 2 tempat. Yang satu di Bojong Soang, Kecamatan Bojong Soang, dan yang satu lagi di Cibenying kalau nggak salah ya teman-teman. Itu daerah yang ada di kota Bandung. Nah, ini nanti dikirim pakai Gojek. Dan saya mau lanjut, mau paketin dulu. Nanti saya kasih lihat si paket-paket ini saya kirim menggunakan apa aja. Nah, paket ini saya kirim menggunakan JNT Express. Untuk keluar pulau juga sama, saya menggunakan JNT Express. Terkadang saya pakai kargo juga, itu pakainya Indah Kargo. Jadi cuman pakai JNT Express sama Indah Kargo. Nah, untuk paket yang satu ini bundanya request pengen menggunakan Paksel. Paksel itu biasanya 1 hari nyampe. Nah, jadi saya cuman menggunakan ekspedisi JNT Express, Paksel sama Indah Kargo. Hari Selasa tanggal 31 Oktober tahun 2023. Hari ini mau pindahin bibit-bibit kecil, dipindahin ke tempat pembibitan. Mungkin kalau kemarin itu teman-teman ngelihat saya paketin beberapa bibit. Nah, hari ini kita tanam bibitnya. Bibit yang siap dipindah tanam ke tempat pembibitan itu biasanya umurnya 2 minggu dari setek. Nah, nggak semua bibit saya tanam dari biji. Kalau yang di depan ini saya tanam dari biji. Sementara tanaman yang lain seperti herbal Eropa rata-rata itu saya tanam dari setek. Contohnya ini nih. Ini tuh si thyme. Saya setek. Tuh, jadilah seperti ini. Thyme, mint, rosemary. Langsung ke sebelah sini. Ngelihat bibit-bibitnya lumayan ada banyak di kebun atap rumah ini. Bibit yang mau dipindahin itu ada si rosemary. Ini tadinya mau dipindahin hari Minggu, ternyata anak-anak udah pada bangun, jadi nggak bisa kerja di kebun atap rumah ini. Ini si bibit-bibit kecil ini hari ini saya mau pindahin. Ada rosemary, terus ada seledri, ada kenikir juga. Kita lihat kenikirnya di sebelah sana. Si bayi-bayi kenikir yang tanpa ditanam, terbawa angin, jatuh sendiri, tumbuh. Ini lumayan ada banyak, lebih dari 10. Terus bayam Brazil juga sama, udah lama udah nyetek. Ini indukan si rosemary yang anakannya hari ini, bukan anakan, yang stekannya
dulu batang rosemary-nya semua asalnya dari ini nih, cuman 2 indukan kecil, jadi puluhan. Bawang Batak juga kayaknya nanti mau dipindahin. Ini udah banyak banget, tuh gampang banget perbanyak bawang Batak. Ini red sorrel, tuh anakan-anakan red sorrel. Ini hasil stekan peppermint, hasil stekan oregano. Ini rosemary yang udah dipindah tanam, tuh udah tumbuh, udah cakep, tinggal nunggu gedenya aja. Itu kenikir, dan kayaknya teman-teman langsung aja kita pindah tanam. Keburu panas, keburu bocahnya bangun. Kita ambilin dulu ya si rosemary yang mau dipindah tanamnya. Umurnya sekitar 2 minggu nih. Di stek menggunakan media semai racikan keluarga Asoy. Ntar diliatin ya media semainya kayak gimana. Ini tuh media semai racikan keluarga Asoy. Ini mungkin kalau sekilas teman-teman nyangkanya sekam bakar aja, padahal nih ada tanah lembangnya, ada kohenya, ada dolomitnya juga. Nggak semuanya sekam bakar aja. Tuh, media untuk stek rosemary menggunakan media semai racikan keluarga Asoy. Buat teman-teman yang mau tahu cara bikinnya, ada di episode 49. Gampang kok cara bikinnya. Ini kita tanam, tapi sebelum ditanam saya mau liatin dulu media tanam buat pindahin si bibit-bibit kecil ini. Ini media tanam yang kalau teman-teman baru ngikutin keluarga saya di Bandung mungkin nyangkanya sekam mentah aja, padahal ini tuh ada kohenya, ada tanah lembangnya, ada kapur dolomitnya. Jadi teman-teman, ini ada bahan-bahan untuk bikin media tanam yang lain ya, nggak semuanya sekam mentah semua. Masih ragu buat pakai sekam mentah, pakai nggak bakalan apa-apa teman-teman tanamannya. Insya Allah tumbuh subur asal dicampur lagi sama kohe, dicampur lagi sama tanah, walaupun perbandingannya lebih banyak sekam mentah. Nah mungkin teman-teman yang udah ngikutin keluarga Asoy di Bandung dari zaman dulu pasti udah nggak aneh lagi. Apalagi media tanam yang saya pakai buat pembibitan, hampir semuanya itu pakai ini nih teman-teman, si sekam mentah ini. Jadi untuk komposisinya emang bener banyak sekam mentahnya, tapi enggak 100% sekam mentah ya teman-teman, tadi saya udah jelasin. Semoga ini bisa menjawab rasa penasaran teman-teman yang baru bergabung sama keluarga Asoy di Bandung. Oke, lanjut kita pindah tanam. Kayaknya yang mau dipindah tanam dulu nih mungkin si rosemary sama si seledri. Kalau rosemary menggunakan media semai racikan keluarga Asoy, kalau si seledri menggunakan media untuk pembibitan. Kelihatannya kayak sekam mentah semua ya, padahal enggak kok teman-teman. Ada tanah lembangnya, ada kohe kambingnya. Ini tuh dibuat dicampur-campur, terus difermentasinya dibiarin aja, kehujanan, kena panas, masukin ke karung, disiram setiap pagi selama 2 bulan. Sebenarnya nggak nunggu 2 bulan pun udah bisa dipakai, minimal nunggunya 2 minggu. 2 bulan kelamaan, tapi kalau teman-teman pengen hasilnya luar biasa maksimal, tunggulah sampai 2 bulan. Kelamaan ya. Nah keburu si bocah yang kecil bangun, saya mau pindah tanam dulu ya teman-teman. Nah ini udah beres dipindahin si seledri sama si rosemary-nya. Ini disisain satu, kita lihat ya hasil stekan rosemary yang umurnya ini kira-kira ada mungkinnya 2 minggu. Di umurnya ke 2 minggu ini udah lumayan banyak akarnya. Tuh seperti ini nih teman-teman. Ini gampang banget stek rosemary, perbanyak rosemary. Nah kayaknya kita sambung lagi videonya besok. Kita sambung lagi stek-stek untuk video besok ya teman-teman.
besok hari Rabu tanggal 1 November. Sampai jumpa besok teman-teman. Selamat pagi teman-teman keluarga saya semua. Pagi ini tanggal 1 November tahun 2003. Mau lanjutin yang kemarin itu habis pindahin rosemary sama si seledri. Nanti mau pindahin lagi bibit-bibit yang lain yang udah siap dipindahin. Tapi khusus kali ini mau ngasih dulu pupuk. Sekarang itu hari Rabu, biasanya kalau lagi rajin-rajinnya bisa seminggu 2 kali si tanaman yang ada di kebun atap rumah ini saya kasih pupuk. Tapi kalau normalnya seminggu sekali teman-teman. Ini karena kemarin itu habis hujan, alhamdulillah seger banget ya teman-teman, gak terlalu panas. Ini mau kasih pupuk tapi bukan kompos. Biasanya kan kompos asoy kalau karena habis diguyur hujan. Ini mau kasih makanan si tanaman kale organiknya itu ini nih teman-teman. Ini bukan kompos asoy, ini beda lagi, tapi kalau yang ini belum saya pasarin, masih tahap uji coba. Ini biasanya tanaman kalau kena hujan itu kadang tanamannya ada yang kuning-kuning. Nah ini kemarin udah saya uji coba nih. Ini kandungan kohenya cuma 20%. Sisa bahan yang lainnya sama kayak kompos asoy, tapi saya lebih banyakin kokopit. Nah, kenapa dibanyakin kokopit? Kokopit itu mengandung ada trichodermanya loh, teman-teman. Arang sekam juga bagus buat musim hujan. Ini nggak kayak kompos asoy yang cuman ditabur sedikit aja. Ini lebih banyak tuh teman-teman, kayak gini. Ini karena kepengen si tanaman kalenero yang cepet gede aja, jadi saya kasih 3 hari sekali. Biasanya seminggu 2 kali, hari Rabu sama hari Minggu saya kasih pupuknya. Saya kasih kompos makanan buat si tanahnya. Tanahnya subur, jadi tanamannya ikutan subur. Nanti kalau misalkan udah teruji coba, ada hasilnya. Walaupun sih emang udah kelihatan sih ada hasilnya teman-teman. Tapi kalau udah bener-bener kayak si kompos asoy, baru deh saya jual. Nah seneng banget dapat kabar dari bunda-bunda yang udah pernah nyobain kompos asoy. Ternyata balik lagi, beli lagi. Nah pas saya tanya hasilnya gimana, tanamannya gimana, alhamdulillah bun. Biasanya kalau aku semai tanaman itu nggak pernah nyampe panen. Kali ini alhamdulillah setelah pakai kompos asoy sama eco enzim itu bisa dipanen. Jadi bundanya bilang kayak gitu. Ada di WA, ntar kapan-kapan saya share di IG atau enggak di WA ya, di status WA. Tuh kayak gini aja teman-teman. Di waktu pertama dipindah tanam memang agak kuning, telat pindah tanam si kalenya. Ini nanti kelihatan perubahannya. Kalau teman-teman lihat di episode sebelumnya itu si tanamannya masih kecil, ada perubahannya. Nanti saya bikin update-annya terus sampai hari Sabtu atau enggak di video yang akan datang. Nanti saya liatin lagi setelah dikasih kompos terbaru nih. Kompos yang bahannya cuman 20% si kohenya. Beda sama kompos asoy yang bahan kohenya itu bisa sampai 50%. Nah saya mau lanjut kasih semua tanaman yang ada di kebun atap rumah ini kompos terbaru dari keluarga asoy. Nanti kita sambung lagi, nanti kita update lagi tanaman seledri sama si rosemary yang kemarin dipindah tanam. Walaupun itu si rosemary-nya udah kelihatan ya, udah cakep-cakep kena air hujan, makin seger. Ada mungkin yang takut kalau misalkan kena air hujan, takut si tanamannya busuk, takut si tanamannya jadi kuning-kuning. Nah biasanya ada yang suka kayak gitu, takut kehujanan tanamannya, takut busuk. Nah saya mau lanjutin dulu ya, nanti kita sambung lagi. Ini udah beres semua, dikasih komposnya. Dan lanjut mau update dulu si rosemary yang kemarin dipindah. Ini si rosemary-nya. Tuh. Polybag pembibitan ukuran 15 cm. Rosemary.
Isi time lumayan agak susah proses adaptasinya kalau untuk si time. Nih 2 yang kemarin yang dipindah tanam, ini gale-gale yang habis keguyur sama hujan, seger, minta dipetik lagi nih daunnya. Lanjut kita lihat seledri yang kemarin dipindah tanam tuh, pakai media tanam khusus pembibitan ya teman-teman. Jadi bukan sekam semua, ada kohenya, ada tanah lembangnya. Saya mau lanjut lagi, mau stek lagi tanaman yang lain, mau pindahin lagi tanaman yang lain ke polybag pembibitan. Jadi kita sambung videonya besok ya teman-teman. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang hari Kamis tanggal 2 November tahun 2023. Sebelum berangkat ke rumah mertua mau paketin bibit, biasanya di toko, sekarang ngerjainnya di rumah mertua. Nih seperti biasa pagi-pagi itu nyiram dulu tanaman, lihat dulu si anak-anak hijau. Ini mau update dulu ini nih si oregano yang waktu di video episode 60 kalau nggak salah, setelah 10 hari dipangkas si oreganonya, bukan 10 hari ya, mungkin 2 minggu mungkin ya, 12 hari dipangkas, udah keluar lagi nih, udah rimbun lagi tuh si oreganonya. Ini siap buat dibikin bibit lagi nih, nunggu agak panjangan dikit nanti kita stek lagi tuh, udah pada keluar, udah mulai mau rimbun lagi. Lanjut kita paketin bibit hari Kamis ini teman-teman. Sekarang hari Kamis saya mau paketin lagi bibit, dan kayak waktu hari Senin paketinnya kayak gitu. Dan nanti saya mau kirim menggunakan ini, ada yang pakai Indah Kargo sama GNT Express aja. Nah teman-teman, ini nggak semua paketnya saya beres kirim hari ini, jadi kita lanjut hari Jumat. Kemarin itu nggak sampai beres dikirim semua karena nungguin benih yang baru datang ternyata maghrib. Sedangkan kalau kirim ke Indah Kargo itu jam 6 atau jam 5 itu mobilnya udah ambil barang. Alhasil kita sambung lagi paketinnya hari ini, dan ini satu yang order baru transfer tadi malam, jadi langsung saya mau kerjain. Habis ini saya mau langsung ke toko, saya kerjain dulu, kita sambung lagi. Tahu-tahu nanti kita Sekarang saya ada di toko nih sekitar jam 5 sore. Nih barang-barangnya tinggal dikit lagi. Nih nggak buka tokonya sebenarnya udah lama, dari TPA yang ada di Cipatat itu pas kebakaran udah nggak buka toko lagi. Nah teman-teman, kayaknya videonya udah dulu, nanti kita sambung lagi di video berikutnya. Di episode berikutnya insya Allah saya liatin ke teman-teman lokasi kebun Cipatat, jadi ditunggu video terbarunya. Dah teman-teman semua, sampai jumpa di video berikutnya.